Izin bertanya Ustaz, saya mencoba memotivasi sahabat saya tentang pahala yang dilipat gandakan ketika beribadah di malam Lailatul Qadar. Namun teman saya bilang begini, tanda kutip, jangan menghitung-hitung pahala kepada Allah. Dan juga dia bilang bahwa beribadah kepada Allah itu karena sayang dan cinta kepada Allah. Saya sedih mendengar jawaban sahabat saya seperti itu Ustaz. Apakah saya sudah salah berucap dan memberitahu juga bahwa ibadah itu harus dipaksa? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi sebenarnya kita kalau mengingatkan orang seperti Bapak Ahmad lakukan ya, ayo kita maksimalin ibadah yuk, ini malam ganjil misalnya, ini malam Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 bulan loh. Lalu teman Anda mengatakan jangan hitung-hitung, keliru. Jawaban dia dari awalnya sudah keliru ke Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad bukan sedang menghitung. Pak Ahmad cuma menyebutkan tentang keutamaan yang Allah janjikan. Memang karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Memang begitu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya kalau Anda berbuat amal apapun di Lailatul Qadar akan dilipat gandakan seperti 1000 bulan atau 83 tahun per 4 bulan. Itu bukan menghitung. Pak Ahmad bukan sedang menghitung. Pak Ahmad sedang menyebutkan keutamaannya. Jadi jawaban dia sudah nggak nyambung dari awal. Sehingga ini kalau dilanjutin tidak akan nyambung. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita pun mengejar sesuatu yang Allah janjikan dalam ibadah kita, berarti kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebegini Pak Ahmad misalnya, kalau ada yang bertanya kepada saya mengatakan, boleh nggak Ustadz saya sholat malam agar doa saya diijabah? Jawaban saya boleh. Kenapa? Karena memang di sholat malam, di sepertiga malam memang dijanjikan dalam hadits akan dikabulkan doa, kan gitu. Boleh nggak saya sedekah supaya saya menjadi kaya? Boleh. Karena memang Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepada manusia, atau akan keluarkan, berikan kau rezeki yang banyak. Dibuka keran-keran rezeki dari langit kepada orang yang suka berinfak. Jadi boleh saja. Boleh nggak saya pergi haji, supaya dosa saya dibersihkan? Loh memang begitu kan janjinya. Siapa yang haji tidak rafat, mengucapkan kalimat syahwat, ya, kepada selain pasangan halalnya, tidak fusuk, berbuat kriminal, ya, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kan bersih. Jadi memang justru kalau saya pribadi berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan siapa yang ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengejar apa yang Allah janjikan di ibadah itu berarti puncak ibadahnya, dia sudah sampai pada puncak ibadahnya. Dan siapa yang meninggalkan dosa, misalnya zina, riba dan segala macam, karena takut terhadap hukuman Allah, berarti dia sudah sampai pada puncak juga keimanan dalam masalah itu. Karena memang Allah SWT berikan ancaman agar kita meninggalkan, kan begitu. Seperti itulah.